Jangan menghina profesi wartawan. Wartawan itu tugasnya mulia. Wartawan dan anak wartawan ada yang jadi pejabat. Bahkan, Tito Karnavian adalah anak seorang wartawan. Sebelum menonton video ini, tolong di-like, di-share dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Profesi jurnalis atau wartawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mentaati Kode Etik Jurnalis. Dan diperkuat dengan nota kesepahaman antara Dewan Pers, Polri yang diperbaharui pada Februari tahun 2017 lalu. Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis wartawan menurut undang-undang manapun tidak dibenarkan. Akibat sikap arogansi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering insan pers mendapat perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikis. Jangan hina profesi jurnalis, kata sesepuh dan senior pers. Ayahnya Jenderal Tito juga wartawan. Sejarah membuktikan sebagaimana dikutip dari laman online Bangka Pos bahwa ayah sang jenderal yang pernah ada di pucuk kepemimpinan Polri dan kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, juga berprofesi sebagai wartawan, bahkan anggota PWI seumur hidup. Ahmad Gafar, 78, masih ingat masa-masa dia bersekolah tingkat dasar di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Kala itu, dia mengenang nama Ahmad Saleh kawan sebangkunya di sekolah tersebut. Pendidikan di era tahun 40-an dipengaruhi gaya Belanda, masih terekam dalam ingatan pria kelahiran Mei tahun 1939 ini. Namun, ilmu-ilmu agama sangat kuat ditanamkan orang tua dan guru-guru mereka di sekolah. Saya ingat Ahmad Saleh, teman sekolah waktu SD, ujar Ahmad Gafar warga Pangkal Pinang belum lama ini. Karena itu dulu guru-guru memanggil mereka dengan sebutan Saleh atau Gafar saja. Belakangan, Ahmad Gafar baru mengetahui, salah seorang anak Ahmad Saleh yakni Tito Karnavian adalah seorang jenderal polisi yang kini menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia Kapolri. Dia juga sempat mengenang bahwa Ahmad Saleh yang meninggal dunia pada Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2016 tahun lalu adalah seorang wartawan di RRI. Istri Ahmad Saleh bernama Kordia adalah seorang bidan. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan wawancara, almarhum Ahmad Saleh mengungkapkan kebanggaannya sebagai wartawan. Dia mengaku hanya sebagai wartawan biasa yang mendukung cita-cita dan keinginan anak-anaknya. Berkat kegigihan dan ketekunan serta keikhlasannya sebagai orang tua, kini anak-anak Ahmad Saleh sukses dalam bidangnya masing-masing. Anak pertama Prof. Dr. Diah Natalisa, Mbak pernah menjabat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah 2. Dia kuliah di S1 di Universitas Sriwijaya, beasiswa S2 di School of Business dan Economics University of Kentucky, dan S3 Universitas Airlangga di Surabaya. Anak kedua Tito Karnavian lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian, pada 1987. Sebelum memutuskan masuk Akabri, Tito sempat lulus tes di kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada UGM, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Tito juga menyelesaikan Master of Arts (MA) in Police Studies, University of Exeter, UK, 1993 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, 1996 Royal New Zealand Air Force Command dan Staff College, Auckland, New Zealand SESCO, 1998 Bachelor of Arts BA in Strategic Studies, Massey University, New Zealand, 1998. Sespimpol, Lembang, 2000, Ph.D. in Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Raja Ratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, magna cum laude. Dan yang terakhir yaitu Lemhanasri PPSA 17 2011. Anak ketiga Ahmad Saleh Dr. Iwan Dakota, SPJPK, lalu anak keempatnya Dr. Viva Argentina SPKK bertugas di Rumah Sakit Siti Khadijah. Saat diwawancarai Tempo.co, pada tanggal 17 Juni tahun 2016 lalu, Ahmad Saleh menuturkan profesi di bidang jurnalistik menjadi salah satu sumber penghasilannya untuk membiayai sekolah Tito hingga meraih jabatan tertinggi di kepolisian. Ahmad menuturkan,
Ia menggeluti dunia kewartawanan sejak awal 1960-an di RRI. Selanjutnya, ia membidani pendirian Koran Ekonomi Pembangunan, Pelita, dan Koran Angkatan Bersenjata edisi Sriwijaya. Saya pernah mendirikan koran terbitan Palembang, katanya saat ditemui di kediamannya di Jalan Sambu, Palembang, Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2016 silam. Saya anggota PWI seumur hidup. Beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan soal ucapan tak menyenangkan yang dilontarkan oknum aparat penegak hukum terhadap profesi jurnalis. Waikanan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Lampung. Dikutip dari Warta Kota, dua wartawan di Lampung, Dedi Tarnando dan Dian Firasa, berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi korban pelecehan profesi jurnalis. Ujaran itu disampaikan saat penertiban massa pro dan kontra batu bara yang hampir terlibat keos di Kampung Negeri Baru, Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 17 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat waktu lalu. Harus profesional. Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI, Nasir Jamil mengingatkan kepada semua pimpinan Polri yang menjabat sebagai Kapolres, agar tetap mengedepankan profesionalisme jika memberikan pernyataan di depan publik. Demikian disampaikan Nasir Jamil terkait dengan ujaran oknum aparat kepada wartawan beberapa hari lalu. Seharusnya mereka memahami makna polisi profesional, modern dan juga terpercaya. Dalam bersikap harus menampilkan rasa nyaman bagi warga masyarakat, jangan arogan, ujarnya. Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, aparat hukum selayaknya harus tahu dan melaksanakan tugas pokok Kapolres. Kalau aksi Kapolres seperti ini tidak dihentikan, bagaimana masyarakat nyaman, wartawan itu juga kan masyarakatnya. Bagaimana juga dicontoh bawahannya, Kapolres tentu tidak lantas menggeneralisir bahwa semua hasil kerja wartawan ibarat kotoran. Ini sangat menyinggung profesi wartawan. Padahal pers itu merupakan pilar demokrasi dan media mengontrol kekuasaan, tegasnya. Mantan wartawan ini pun meminta Kapolres segera meminta maaf dan meralat komentarnya. Sering-seringlah duduk dengan juru arta agar ada kesepahaman dan saling membantu dalam tugas. Polisi butuh wartawan dan sebaliknya wartawan juga butuh polisi sebagai salah satu narasumber, pungkasnya. Wajib diproses. Menurut Leo Batubara sesepuh dan juga mantan Ketua Dewan Pers Indonesia ketika dihubungi FHI menyampaikan terkait adanya penghinaan profesi jurnalis, menyampaikan. Tugas wartawan itu sudah diatur menurut Undang-Undang No. 40/1999, jelas itu, wartawan dilindungi undang-undang, sebaiknya aparat itu melindungi bukannya merusak hubungan baik, kata Leo dengan tegas. Jika ada ketidaksenangan dengan wartawan, adukan saja ke Dewan Pers, biar Dewan Pers yang menertibkan, tambah Leo. Sementara menurut wartawan senior sekaligus pengajar di PWI Antonius Purba, menyampaikan kepada FHI. Wajib diproses agar hal senada tidak terulang lagi, mengingat oknum aparat yang menghina tersebut adalah penegak hukum yang tidak patut mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian, kata Purba, alumni ISIP Lenteng Agung tahun 1987 dengan tegas. Intinya Polri dan Dewan Pers sudah membuat kesepakatan yang tertera dalam nota kesepahaman agar bersinergi satu sama lain dan saling mengisi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tambahnya mengakhiri pembicaraan dengan FHI. Dari berbagai sumber, dikutip dari media selayar.com dan dari berbagai sumber, dikabarkan TV Riau bangkit dari Pekanbaru.